Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rutbatul wusta utawi tingkatan kang sedengan. Kemarin Imam Ghazali menerangkan tentang orang yang ragu-ragu terhadap syubhat, ya, itu ada tingkatan yang berlebihan. Sekarang syubhat dari segi orang yang atau upah, nilai tukar, ya. Syubhat itu ada yang dalam pekerjaannya itu, ada juga syubhat yang dilakukan dari segi penukarnya, ya, bukan barang yang dibeli tapi uang yang digunakan untuk membayar, ya, itu namanya saman, ya. Kemarin ada yang derajat pertama, ya, syubhat apabila orang itu membeli makanan, ya, dengan cara pesan, ya, pesan beli makanan, terus dia bayarnya pakai uang haram, uang korupsi, uang nyuri, uang ngentit, ya. Waktu dia pesan belum bayar, ya, datang ke warung beli makanan, bu minta nasi, itu kan nasi yang diberikan oleh penjual kepada dia itu kan statusnya halal karena kan itu kayak pinjaman, ya. Lah kemudian setelah itu dia bayarnya pakai duit haram, ya. Transaksi dia pakai uang haram, ya, ini tidak boleh karena itu menipu pemilik makanan dengan pembayaran yang tidak layak, ya. Tetapi makanan yang sudah masuk ke tubuh dia itu hukumnya halal, tapi syubhat, ya. Nah inilah syubhatnya dari mana? Syubhatnya dari segi cara pembayarannya. Jadi Imam Ghazali mengulas masalah syubhat ini dari berbagai sudut, ya. Ini dari sudut uang yang digunakan untuk melakukan transaksi itu ada yang syubhat, ya. Kalau bayar dengan uang haram langsung itu langsung haram. Pokoknya begini, saya beli minuman ini 1 gelas pakai duit hasil nyolong, langsung minuman ini haram. Karena apa? Saya belinya pakai uang haram. Transaksi ini dihasilkan dengan uang haram, ya. Tetapi kalau saya belinya itu nggak bayar, pesan bu minuman kopi 1 gelas, sudah dikasih. Nah waktu saya ngasih belum bayar, ini kan hukumnya minuman ini halal. Karena apa? Ini kan pinjaman dari orang yang punya makanan, ya. Setelah saya minum, hukumnya ini masih halal, bukan syubhat. Tetapi syubhatnya dari mana? Ketika saya melakukan transaksi, setelah saya makan, minum, bayar pakai duit haram. Lah inilah transaksi saya ini haram, menipu penjual dengan memakai uang yang tidak halal. Tapi makanan yang sudah kadung masuk ini halal. Lah dari sini disebut dengan syubhat, ya. Makanan tadi itu halal, tapi syubhat karena apa? Nilai tukar yang diberikan itu tidak halal. Sekarang yang kedua, ar-rutbatul wusta utawi tingkatan kang menengah, ya, dalam masalah syubhat, masalah saman dari uang penukar itu. Yang kedua iku alayakuna yang ora ono opal iwadu iwat itu tadi mata uang yang digunakan transaksi iku ghosoban duit ghosob wala haraman dan ora haram. Beda dengan kasus yang pertama, ya. Yang pertama dia bayar pakai uang haram tapi transaksi dengan cara bayar di belakang, ya. Ini contoh money laundering, ya. Dia beli sesuatu bayar di belakang, makanan yang dimakan waktu itu halal karena apa? Dia kan seperti orang pinjam, pinjam dimakan kan halal. Perkara itu setelahnya ngemplang, haramnya dalam ngemplangnya, ya. Sama dengan transaksi pakai uang haram dengan cara pembayaran di belakang. Itu syubhat dari segi tata bayar. Sekarang syubhat yang tingkatan menengah, uang yang dibayarkan itu bukan uang haram. Walakin yutahayya'u tetapi den cawisaken apa mengkuno hiwat lima maksiatin krono maksiat. Tapi ini ada unsur maksiat, ya. Contoh nih, kamalau salama kaya lamun nyerahaken sapa wong iwadon ing liru, ganti apa namanya penukar, ya, iwat. Anis samani saking saman itu uang ongkos, inaban rupa anggur. Wal akhidhu utai wong kang ngalap iku syaribul khamri, wong kang ngombe khamar. Au saifan utawa rupa pedang, wa huwa halute akhidh iku qati utorikin tukang begal dalan. Ini contoh, ya, syubhat di dalam masalah ongkos. Kamu menjual sesuatu, ya, dengan apa itu saman, dengan ongkos sesuatu yang halal tapi akan menimbulkan maksiat. Contoh, kita bayar, ya,
membayar satu transaksi dengan anggur. Ya, anggur itu kan halal. Anggur itu aslinya sesuatu yang halal. Akan tetapi kita tahu, umpamanya ya. Akan tetapi kita tahu bahwa orang yang akan mengambil ya, orang yang akan mengambil anggur dari kita itu pembuat bir. Pembuat bir tahu. Orang yang membuat bir, kita jual anggur kepada pembuat bir. Itu kan jual belinya sah, tapi haram ya. Haram dari mana? Haram dari segi kita menolong orang berbuat maksiat. Sama dengan kamu jual ayam jago Bangkok. Aslinya jual ayam jago ini kan boleh wong ayam. Tapi ayam jago dijual pada tukang sabung ayam. Yang kamu tahu, orang yang beli ayam ini pasti akan pakai untuk sabung. Nah, ini kan menjadi haram apa? Dari segi menolong orang maksiat. Walaupun jual belinya itu sah gitu. Contoh lagi, kamu jual bedil, jual pedang, jual golok kepada perampok. Nah, yang kamu tahu orang ini mau berangkat merampok. Ada orang mau berangkat begal. Terus kamu jual senjata. Kamu butuh apa? Pedang, ini bedil, ini pistol. Untuk apa? Saya mau berangkat ngerampok. Loh, wong sudah tahu orang mau ngerampok, kamu jual di pisau. Aslinya jual pisau ini halal. Kalau untuk motong sayur, kalau untuk masak, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu tahu pembelinya ini mau menggunakan untuk ngerampok, ini tidak boleh. Tidak boleh dari mana? Menolongi orang berbuat maksiat, ya kan? Nah, jual belinya sah. Jual pisau, jual ayam, jual anggur, aslinya boleh. Tetapi menjadi syubhat dalam kasus ini dibahas oleh Imam Ghazali. Seandainya kamu beli makanan ya, kamu beli makanan. Oke, kamu beli apalah sesuatu yang kamu akan beli benda dengan cara barter. Kamu beli, kemudian kamu bayar dengan ayam jago ya. Kamu umpamanya beli sepeda motor. Kamu punya ayam jago yang hebat, yang bagus. Kan ayam jago yang aduan ini bisa puluhan juta. Jual ayam jago 10 juta kepada penyabung ayam, ya kan? Dibuat beli apa? Nasi atau dibuat beli beras. Ini syubhatnya di mana? Jual belinya sah, tapi syubhat karena apa? Kamu tahu bahwa ongkos penukar alat beli yang kamu berikan itu akan dipakai untuk berbuat maksiat, ya. Makanya di situ menjadi syubhat. Asal transaksinya itu sah, ya. Kamu jual anggur, kamu petani anggur, jual anggur, tidak ada salah, itu sah. Tetapi ketika kamu menjual anggur kepada pabrik bir yang akan membuat whisky, lah di sini masalah. Menjadi syubhat karena apa? Kamu nulungi orang mau berbuat maksiat. Atau kamu jual pedang kepada begal. Kamu jual jago pada penyabung ya, dan seterusnya. Atau contoh yang lebih konyol ya, jual kondom pada pelacur umpamanya. Ini contoh yang ekstrim ya. Jual beli yang asalnya sah tapi menjadi syubhat karena apa? Apa yang kamu peroleh itu dari transaksi yang diyakini akan dipakai untuk berbuat maksiat ya. Pundiung. Fahadha mongko taikil akad ikula yujibu orang tetepaken tahriman ing kaharoman fima bi'in ing dalam barang kang jentol istaro kang tuku sapa wong ing mabik fi zimmati ing dalam tanggungan. Istirak fi zimmah itu maksudnya jual beli yang dilakukan dengan cara pesan ya. Tidak tunai ya. B itu kan ada yang tunai, ada jual beli yang fi zimmah. Maksudnya pesan ya, kalau istilah sekarang itu fi zimmah itu pesan ya. Barang yang bayar di belakang ya. Atau PO, pre-order ya, istilahnya begitu. Terus walakin yaktadi tetapi natrapi fihi dalam mengkono mabe karohiyatan ing kemakruhan dunal karohiyati seandape kemakruhan allati fil ghosobi kang ing dalam harta ghosoban. Ini makruh ya, seperti kita membayar pakai duit haram. Artinya syubhat.
tapi syubhatnya lebih rendah gitu ya. Karena aslinya transaksi itu sah, tapi cacat dari segi kamu membantu orang berbuat maksiat ya. Watatafawatulan jadi apa itu tingkat-tingkat, maksudnya kacek berbeda ya. Apa itu namanya tafawut, artinya ada perbedaan tingkatan. Opo darajatu hadhihi rutbati derajati ikilat pangkat, maksudnya pangkat dalam masalah syubhat yang wusto aidon halimane bitafawuti ghalabati maksiyati kelawan bedane ghalipe kemaksiatan ala qabidi samani ing atase wong kang nrimo saman. Saman itu upah yang dibayarkan tadi. Seandainya jual beli itu dilakukan dengan barter ya. Kan jual beli zaman dahulu itu tidak semua pakai uang. Bisa jadi secara barter. Nah, penerima barteran ini semakin diyakini kalau dia itu penjahat atau pembuat maksiat, maka kemakruhannya semakin tinggi. Semakin meragukan ya berarti semakin rendah. Makanya ya, saya jual anggur ya, anggur 1 kilo, 10 kilo kepada orang yang kadang-kadang bikin whisky, kadang-kadang tidak. Nah, berarti kan 50-50, 50%. Kemakruhannya juga 50%. Beda kalau jelas saya jualnya ini jual anggur. Saya punya kebun. Saya jual kepada pabrik topi miring ya, atau apa pabriknya whisky itu loh. Pabrik apa? Ya minuman keras itu, pabrik apa? Saya tidak tahu mereknya. Walker apa, Guinness atau apalah. Kalau saya yakin bahwa anggur yang saya jual itu pasti dibuat khamar, maka kemakruhannya menjadi tinggi, syubhatnya menjadi tinggi. Karena apa? Jual beli ini saya lakukan dengan keyakinan bahwa objek jual beli ini akan digunakan untuk maksiat. Jual pisau pada pembunuh. Nah, kalau kamu yakin dia itu pembunuh, pasti dia memang pinjam ini beli, mau apa? Mau buat nusuk loh. Ini haram. Jual beli pisaunya sah, tapi kamu nulung orang berbuat maksiat itu haram ya. Jadi itu ada bisnis itu sah, tapi menjadi haram karena dalam segi menulung maksiat. Lah, upah yang dihasilkan itu menjadi syubhat. Ya mungkin dalam skala lebih luas bisa jadi seperti hotel ini ya. Hotel ini kan ada orang memang kesini suami istri, ada yang tidur, ada yang main-main, ada juga yang mungkin sedang hotel itu memang tempat sembunyi, hotel untuk apa? Perselingkuhan. Nah, memfasilitasi orang selingkuh, zina ya tidak boleh. Tapi menyewakan hotel pada prinsipnya boleh-boleh aja ya. Semakin diyakini bahwa penggunanya itu menggunakan untuk maksiat, maka kemakruhannya menjadi semakin tinggi. Ngatan. Wa nuduri lan langkane mengkono qabit niku wae. Wa mahamakana sumangsane ono opal iwadu iwat. Iwat itu liru, penukar, iku haraman haram, fabadlu mongko utai nyerahakan ma iku haramun juga haram. Tapi kalau jual beli itu objek haram, uangnya didapatkan juga haram. Wa ini tamala lamun memper opo tahrimu haram mengkono iwat, walakin ubiha, tetapi ini den wenangaken opo mengkono ma atau iwat bidhonni bidonin sebab penyonong. Jadi kalau jelas itu haram hukumnya. Tapi kalau masih dugaan, fabatluhu mongko utawi nyerahaken mengkono iwat iku makruh. Kalau belum jelas itu hukumnya makruh ya. Ada dugaan akan dipakai untuk, atau itu dugaan bahwa itu haram, maka menjadi makruh. Nah, jual beli itu seperti itu. Kalau kamu tahu umpamanya gini. Ini handphone, orang jual handphone. Saya tahu ini hasil nyolong umpamanya. Handphone Apple ya. Apple kecokot. Ini pasarnya umpamanya 5 juta. Kok ada orang jual cuma 1 juta? Kan ini meragukan. Terus saya tanya, kok murah? Ya ini hasil nyopet. Nah ini tidak boleh dibeli ya. Karena kamu sudah yakin itu haram. Maka penukarnya juga menjadi haram. Tapi kalau diragukan ya menjadi syubhat. Tidak jelas indikator. Itu makruh ya. Wa alaihi lan maring mengkono hukum yunzalu dan menggoakan indi menggusani ingsun menurut saya, menurut Imam Ghazali, opan nahyu penyegah an kasbil hujjami saking upahi tukang cantuk, upahnya tukang bekam ya, cantuk bekam. Wa karahatulan makruhi mengkuno kasbul hujjam. Id
Naha nalikani nyegah anhu sanging mengkono kasbul hujjam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrotin ing dalam piro-piro ambalan ya. Kanjeng Nabi itu berkali-kali melarang ya, tetapi tidak mengharamkan orang berprofesi sebagai tukang bekam. Tahu bekam? Bekam itu maksudnya apa? Yang kerjaan dengan diambil darahnya itu loh, disilet. Kalau hari ini sudah pakai kumpa, terus disilet, dikop ya. Kenapa kok pekerjaan sebagai tukang bekam itu makruh ya? Ada larangan, tapi larangannya tidak sampai haram. Larangannya hanya makruh. Kenapa sih pekerjaan itu kok makruh? Padahal tidak nyolong toh. Bekam itu kan profesi sama dengan mijet ya. Orang mijet kan profesi boleh toh. Pekerjaan jadi tukang pijet. Pijet yang umum loh ya. Bukan pijet aurat ya, pijet yang tidak plus, pijet yang minus ya, pijet yang biasa. Itu kan boleh profesi tukang pijet lah, tukang cuci, tukang ya sama profesi itu sebetulnya kan boleh. Tapi kalau tukang bekam itu ada larangan. Nabi dalam beberapa riwayat tidak membolehkan. Padahal bekam itu hukumnya halal. Kok kenapa orang tidak boleh membekam ya? Dihukumi makruh. Menurut Imam Ghazali alasannya summa amara nuri perintah sapa Kanjeng Nabi bi ayu lafa kelawan yen toten pakani bi ayu lifa kelawan yen toten pakani kelawan mengkono kasbul hujjam niku anadzha ing unta siraman, maksudnya itu upahnya itu, tapi kok boleh dibuat untuk apa, merawat onta umpamanya. Wa mau te perkara, kenapa kok seperti itu gitu loh. Ya itu tadi, karena menurut Imam Ghazali pekerjaan itu sebetulnya tidak haram. Tetapi di situ ada apa, profesi itu bisa membuat dia syubhat ya, syubhat karena ada satu sisi ada larangan, satu sisi Nabi membolehkan untuk upah itu dipakai untuk merawat hewan. Jadi ada dua kontradiksi, satu kali dilarang, satu kali ada yang membolehkan. Artinya berarti itu tidak disukai ya, tidak jelas haram. Kan ada sesuatu itu yang dilarang tapi tidak sampai haram ya. Wa mau te perkara sabako kang disi apa ma ilal wahmi, saking ilal wahmi maring dugaan. Masalah larangan profesi tukang bekam itu kan kalau diduga yang paling gampang dicerna ya. Min anna sababahu saking setuhune sebab mengkono nahyu niku iku mubasyaratun najasati anna sababahu iku mubasyaratun najasati iku mubasyaratun najasati ngelakoni utawa nandangi najis. Orang mengira profesi bekam itu kenapa kok tidak baik, karena itu kan berhubungan dengan memegang darah. Sedangkan darah itu najis. Wal qadri lan kotoran, kan itu darah kotor. Tapi iku fasidun, dugaan itu tidak benar. Fasidun iku rusak, salah. Idh yajibu karena wajib apa torduhu nglakuaken mengkono-mengkono sebab fiddabaghi ing dalam tukang nyamak wal kanasilan tukang sapu wala qaila lan ora ono kang ngucap iku mujud bi kelan mengkono tordu. Ya, maksudnya begini. Kalau ada orang membuat alasan bahwa kenapa profesi tukang bekam itu kok tidak bagus, kok ada larangan dalam beberapa riwayat. Kalau ada orang membuat alasan, oh itu karena profesi bekam itu bergelut dengan najis berupa darah nanah ya. Menurut Imam Ghazali itu alasan yang tidak tepat. Sebab apa? Tukang nyamak kulit itu juga pakai najis, dengan bahan-bahan najis juga. Terus tukang sapu, tukang sampah itu juga bergelut dengan najis. Tapi tidak ada satupun ulama yang mengatakan pekerjaan tukang sampah itu makruh. Tidak ada sama sekali. Padahal objeknya juga bisa sama-sama najis ya. Loh kenapa kalau bekam itu kok makruh? Tukang sampah tidak makruh. Bahkan itu sangat pahalanya besar ya. Di pondok ini menurut saya yang pahalanya paling besar di pondok ini tukang kebersihan. Ya, tukang kebersihan ini kalau ikhlas, kalau kamu jadi tukang kebersihan ya di pondok itu ikhlas, itu saya yakin pahalanya lebih besar daripada Pak Guru. Karena apa? Pak Guru itu kan ada gengsinya. Pak Guru itu kan masih ada rumongso sok, ada bangganya. Oh Pak Ustadz, Pak Kiai umpamanya. Tapi tukang sampah itu kan tidak ada gengsinya sama sekali. Jadi tukang kebersihan masjid
itu pahalanya tidak lebih kecil daripada imam masjid. Bahkan saya mengatakan mungkin ya, tukang kebersihan masjid itu pahalanya lebih besar dari tukang azan atau imam sekalipun. Kalau ikhlas ya, kalau ikhlas. Tukang kebersihan di pondok ini pahalanya lebih besar daripada ustadz. Sebab apa? Tukang kebersihan ini kan nggak ada gengsi sama sekali di hatinya kan. Bahkan mungkin malu. Sebagian mungkin merasa itu minder. Tapi kalau ikhlas ya tidak minder. Untuk apa minder? Ya, wong itu amal. Amal kebaikan itu kan tidak diukur dengan jenis pekerjaannya. Tetapi orang yang bekerja menjadi kebersihan di pondok, di masjid, itu kan jauh lebih ikhlas. Dia akan lebih, hatinya itu lebih ikhlas melakukannya itu kan tanpa pamrihnya itu kecil. Bayarannya juga kecil. Tapi orang itu jadi imam, jadi kiai, jadi ustadz, itu seringkali kan sulit nata hati. Ada riak di hati, merasa rumongso kiai, rumongso ustadz, rumongso pinter ya. Ya ini yang seringkali membuat apa? Membuat pahala-pahalanya itu menjadi hilang. Atau bisa jadi kalau kemasukan riak malah tidak ada pahalanya ya. Lah, di sini Imam Ghazali mengatakan ya, ini kembali ke kitab Ihya tadi. Kenapa profesi tukang bekam itu kok makruh ya? Sementara profesi tukang bersih-bersih itu tidak ada yang mengatakan makruh. Bahkan itu sangat terhormat ya. Rasulullah SAW dulu punya tukang sapu masjid, saya lupa namanya. Itu orang yang sangat dicintai Rasulullah, yang disebut dengan hamamatul masjid, seperti merpatinya masjid. Artinya dia memang pembersih masjid. Yang Kanjeng Nabi pernah marah ketika Nabi datang ke masjid, kok orang itu tidak ada. Terus Nabi tanya, kemana dia tukang bersih-bersih masjid itu? Sudah meninggal, Kanjeng Nabi sudah dikubur. Nabi bilang, kenapa kamu tidak sampaikan kepada saya? Jadi Nabi ngetuni. Padahal dia cuma tukang sapu masjid. Nabi itu merasa ditilap. Kenapa kamu tidak bilang sama saya kalau tukang sapu masjid itu meninggal? Saya kan akan mengantarkan dia, akan mendoakan dia ya. Jadi berharga sekali tukang kebersihan itu. Jadi kamu yang jadi tukang kebersihan di pondok, toton hatimu sing ikhlas ya. Jangan punya niatan apa-apa ya. Jangan punya niatan apa yang tidak ikhlas. Sebab itu pahalanya besar ya. Banyak kiai-kiai yang saya tahu itu di pondoknya itu dulu tukang kebersihan. Contoh Kiai Ridwan itu. Kiai Ridwan Al-Kanmah yang punya pondok di mana? Ngawonggo itu. Pesantren An-Nur itu alumni An-Nur, muridnya ayah saya. Beliau itu kepala sekolah, kepala pondok. Tapi setiap hari, pagi sore, kerjanya nyapu pondok. Ikhlas sekali, subhanallah. Dan itu sekarang buktinya, dia jadi kiai. Namanya Kiai Ridwan, pondok Ngawonggo itu, pondok An-Nur Al-Huda. Ya. Beliau itu dengan bangga namanya ditambahi Al-Kanmah. Al-Kanmah itu singkatan. Al-Kanisul Ma'had, tukang sapunya pondok. Jadi dia itu bangga sebagai tukang sapu. Jadi dia menambahkan sendiri gelar. Dulunya Al-Kanisi. Ridwan Al-Kanisi. Ridwan tukang sapu. Karena Al-Kanisi ini semua orang tahu artinya. Maka oleh dia ditambahi. Menjadi Ridwan Al-Kanmah. Ridwan tukang sapunya pondok. Al-Kanisul Ma'had katanya. Barokahnya ya kelihatan itu contoh. Ya. Jadi jangan gengsi kamu menjadi kebersihan di pondok. Toto nanti musim ikhlas ya. Itu pekerjaan mulia ya. Bersih-bersih pondok, bersih-bersih masjid, itu pekerjaan mulia. Dan itu pahalanya besar kalau itu ikhlas. Karena apa? Tidak ada kesombongan di situ. Tapi kalau jadi ustadz, jadi guru, jadi imam, kadang masih ada GR-GR-nya. Penyakit riaknya itu gampang timbul. Tapi kalau tukang sapu apa? Gengsinya di mana kan tidak ada ya. Tidak ada yang membuat keren ya. Justru disitulah pahalanya menjadi besar ya. Wa ingkila lamun udin ucapaken bihi kan kono tordu ni tordil hukmi ni wau fala yumkinu mongko ora kongang apa tordu nglakuaken mengkono hukum fil qasabi ing dalam tukang jagal it kaifa korona koyo apa yakunu ono apa kasbu penggaweane qasab iku makruhan makruh wa huwa te mengkono kasbu iku ya dulu apa no iku badlun apa itu sebentar iku badlun nyerahaken anil lahmi saking daging walahmu te daging fi nafsi dalam kahanane lahmu iku ghairu makruhin ora makruh wa mukhabaratul qasabi lan utawi oleh wa mughamaratil qasab wa mughamaratul qasabi
utawi kupae ya, bergelimang, bergelut dengan apa itu tukang jagal itu. An najasata ing kenajisan iku aktsarul ake minhu sangking mengkono muga marul qusab lil hujjami timbang maring tukang cantuk wal fasodi ya tukang cantuk cutat ya. Dua macam cantuk itu ada cutak cantuk apa zaman dahulu ya, ada yang pakai bekam itu pakai apa itu namanya dulu alatnya itu pakai disedot pakai, kalau zaman dahulu pakai apa tanduk ya, pakai tanduk, ada yang pakai api. Fa innal hujama sudene tukang cantuk iku ya kudu ngarep sebab hujam adama ing gete bil mahjamati kalawan alat cantuk. Wa yamsahulan ngusap sapa mungkun hujamu ing tam bil qudnati kalawan kapuk. Walakin sababu tapi itu sebab iku anna fil hujamati sudene ing dalam penggawean hujamah tukang cantuk ya bekam wal fasti lan tukang fastu. Fastu itu kalau sekarang ada yang mengartikan yang itu loh. Fastu itu yang melubangi apa itu apa otot darah ya, biasa di kaki dicubles pakai jarum terus ngancur ya, fastu itu namanya. Jadi ya sama mengeluarkan darah tapi yang diambil di titik yang muncrat kan. As-sabab anna fil hajama wal fasdi tahriba binyatil hayawani, yaiku ngerusak awake hayawan, maksudnya merusak tubuh. Wa ikhraj jalan keto akan mengkono binyatil hayawan lidami maring ketini insan ngaten. Wa bihilan kelawan dam kuwa muhayati utawi jejeki uripe insan. Wal aslu ta asal fi indal mukun ikhraj iku at-tahrimu haram. Wa inna ma yahillu ang mestinya halal apa mukun ikhraj li daruratin krana darurat. Wa ta'lamulan tenruwi apa al hajat wal hajah wa daruratulan darurat iku bi merui bi khudasin kelawan penyono wastihatin dan ijtihad. Warubama yudhon ulan terkadang den nyono apa mengkono niku wau ikhraj niku wau ya. Maksudnya begini. Bahwasanya menurut Imam Ghazali ya. Kenapa kalau pekerjaan apa itu tadi tukang cantuk ya, tukang bekam itu kok disebut makruh? Nah, memang ada Nabi pernah melarang ya. Ada larangan tapi juga tidak sampai haram. Bahwa profesi menjadi tukang cantuk itu makruh ya, makruh. Tetapi makruhnya dari mana? Ada orang yang membuat alasan karena makruhnya karena itu bekerja dengan apa itu mengolah najis kan, cantuk bekam itu mengambil darah najis yang menjijikkan. Oleh Imam Ghazali dibantah. Oh itu bukan alasan ya. Sebab apa? Pekerjaan tukang sampah, pekerjaan jagal itu juga berhubungan dengan najis. Bahkan jagal itu lebih bergelimang darah dibanding tukang bekam. Bekam kan cuma mengambil pakai alat. Sedangkan tukang jagal ini kan malah langsung pakai tangan ngiris-ngiris daging, nyembelih. Volumenya lebih tinggi. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan pekerjaan jagal itu makruh. Atau pekerjaan tukang sampah itu makruh. Tidak ada. Berarti bukan karena najis. Karena apa? Kok pekerjaan tukang bekam itu makruh dan upah yang dihasilkan itu juga makruh? Alasan menurut Imam Ghazali yang lebih tepat karena pekerjaan bekam itu kan melukai tubuh. Melukai tubuh, mengambil darah. Itu sesuatu yang sebetulnya tidak boleh ya. Manusia ini kan bisa kuat karena ada darah. Dan tidak boleh dilukai. Lah, membekam itu kan dibolehkan karena darurat, karena pengobatan. Ya. Asalnya kan pekerjaan itu pekerjaan tidak boleh. Melukai diri itu aslinya kan tidak boleh. Boleh karena ada hajat atau darurat. Nah karena itulah makruhnya di situ. Jadi kalau menurut Imam Ghazali makruhnya upahnya tukang bekam itu bukan dari segi kenapa dia bergelimang darah. Tapi pekerjaan melukai diri itulah yang tidak bagus pada asalnya haram. Tapi dibolehkan karena ada hajat. Menurut Imam Ghazali demikian. Terus nafi'an tur iku manfaati, artinya bekam itu kan secara medis dianggap memanfaati. Wa yakuna terkadang ono apa ikhraj iku doron bayani fa yakunu mongko ono apa mengkun ikhraj iku haraman haram inna dhimu Allah Ta'ala. Tapi kalau itu dilakukan dengan cara yang tidak benar itu melukai diri itu haram. Walakin kamu tapi den hukumi apa bikhilhi kan halal mengkono napa ikhrajud dam niku wow bekam
Bidzoni sebab nyono wal hujji lan tegese penyono atau dugaan karena apa penelitian yang dihasilkan. Walidzalika kakadzalika kaya mengkono-mengkono napa niku hujam la yajuzu ora wenang op al fastu ya. Alil fasodi kecuali tukang apa itu tukang fastu. Fastu itu sejenis bekam yang dengan cara melubangi pembuluh darah ya. Tidak boleh apa fastu sobiyin memfasdu bocah cilik melakukan fastu ya apa itu tadi pengobatan dengan mengeluarkan darah pada anak kecil wa abdin lan bocah wa maktuhin lan wong kang gak duwe akal ila biizni wali angin kelan izine wali ini mengkono sobi dan itu tidak boleh dilakukan sembarangan wa qauli tabibin lan pengucapi dokter harus ada pengawasan dokter walaula annaulan orang mengkono kasbul fasti niku halalun halal fi dzahiri indal dzahiri lama atau mongko ora paring sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujrat al hujjami ing ongkosi tukang cantuk ya. Nabi satu sisi melarang orang atau tidak suka pada tukang cantuk, tukang bekam. Tapi satu sisi Kanjeng Nabi ya juga berbekam. Kanjeng Nabi juga melakukan bekam, ada dibekam dan Nabi membayar ongkosnya. Nah, berarti kan bekam itu boleh dan upahnya itu juga boleh. Karena seandainya upahnya haram pasti Nabi tidak mau bayar ya. Itu yang disebut Imam Ghazali boleh tapi makruh ya. Karena ada hal yang ada larangan. Tapi larangannya tidak sampai ke haram. Walau anna ulam orang yang mengkuno kasbul fastini iku yaknamilu memper at-tahrim ing haram kama naik orang nyegah sapa Kanjeng Nabi anu saking mengkuno kasbu fala yumkinu mengkora kongang opal jam ngumpulaken baina iktohi antarane awaye Kanjeng Nabi aweh Nabi membayar ongkosnya fast hujamah apa itu bekam wanahilan nyegah Kanjeng Nabi illa bistimbatin kelan istimbat hukumnya. Ini kan ada ada dua hal ya. Satu sisi Nabi itu melarang orang berprofesi sebagai tukang bekam. Tapi satu sisi Nabi juga berbekam dan Nabi membayar ongkos bekam. Maka kan dari sini kemudian diambil kesimpulan bahwa bekam itu boleh. Buktinya apa? Buktinya Nabi juga bekam. Buktinya Nabi juga membayar upah bekam. Tetapi makruh dari mana? Makruh dari Nabi pernah melarang. Nabi tidak suka pada orang profesinya tukang bekam ya. Artinya melarangnya tidak sampai haram tapi hanya makruh ya. Kurang disukai. Hadza utawi ikilah ilal istinbati hadzal ibistimbati hadzal mana ngin kelan istimbat ikilah mana. Wa hadza utawi ikilah mengkono istimbat iku kana ono iku yang bagi sayuco apa anu dzakira yen to ngilangaken ing sundu ing ma fil qara ini dalam pira-pira qarina al makrunati kang den parengaken bisa babi kelan sabab fa inna usud ini mengkono ikilah niku wau hadza niku iku aqrabul parak ilahi maring mengkono hukum kang bener ya. Artinya di sini Imam Ghazali mencontohkan ya. Pembahasan ini kan ada tingkat-tingkatannya. Syubhat di dalam apa itu namanya upah pembayaran. Ada tingkatan syubhat yang tinggi, menengah dan rendah. Yang tinggi kemarin itu syubhat ketika orang membeli dengan cara pesan, sementara yang dipakai itu adalah membayarnya pakai uang haram. Maka itu menjadi syubhat ya. Makanan yang dia makan tadi sebelum bayar itu halal. Dia pesan makanan, minum, kopi. Ini sebelum saya bayar, ini kan halal. Karena kan berarti saya dipinjemi oleh penjual ya. Setelah saya minum, saya bayar pakai duit haram. Lah, pembayaran saya ini tidak boleh. Karena saya mencederai kepercayaan penjual. Dia kan mintanya uang halal, saya beri uang haram. Di sinilah syubhat ya. Minuman tadi saya minum ini halal karena kan akadnya diberikan sukarela sama penjual. Tapi ketika setelah itu saya bayar dengan uang haram, ini kan transaksi ini haram karena saya berzolim pada penjual. Money laundering, uang haram tadi. Nah di sini jadi syubhat. Ini syubhat tingkat tinggi. Tapi minuman yang saya minum tadi halal. Karena apa? Saya mendapatkannya sukarela dari penjualnya. Ya. Nah syubhat pembayaran yang kedua itu kalau dalam uang yang kita berikan ya, atau benda yang kita buat membayar ini akan digunakan maksiat. Maka menjadi syubhat. Contoh. Saya menjual handphone ini contoh yang baru maunya. Handphone. Ini saya jual kepada siapa? Pada orang yang mau menjadi paparazzi atau tukang syuting film porno umpamanya. Artinya saya meyakini handphone ini akan digunakan untuk maksiat. Ya. Lah, uang yang saya dapatkan atau benda yang saya dapatkan sebagai penukar ini
ini syubhat ya. Karena apa? Jual belinya sebetulnya sah, tapi saya tahu ada indikator akan dibuat maksiat. Nah ini kan haram, menulungi maksiat. Saya jual anggur pada pabrik bir, ya kan? Jual anggurnya sih halal, tapi menulungi pabrik bir membuat anggur itu haram ya. Disitulah maka disebut dengan syubhat. Syubhat dari segi mana? Segi uang yang saya dapatkan ditukarkan untuk berbuat maksiat ya. Ini mungkin bisa difahami ya. Barangkali demikian ya. Ini hal yang perlu kita ketahui tentang syubhat tingkatan yang menengah dalam segi apa? Cara pembayaran ya. Moga-moga kita ini semua dilindungi Allah dari syubhat. Semoga kita semua diberikan rezeki yang halal dan berkah. Saya doakan semuanya semua diberi rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah, yang bisa untuk pergi haji dan umrah. Amin Allahumma amin.